Teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat ini, mungkin kita tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai dengan alat pendingin seperti kipas angin atau AC. Di luar ruangan, kita juga sering merasakan udara panas sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal-hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Simak terus videonya ya. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah rumah kaca. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah, sehingga suhu di dalam rumah kaca tersebut relatif tetap hangat. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas adanya efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca yang dapat menahan panas matahari di permukaan bumi. Kira-kira apa saja ya yang termasuk gas rumah kaca? Gas rumah kaca terdiri atas 7 jenis, yaitu karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dinitrogen oksida, N2O, belerang sulfurida, SF6, perfluorokarbon, PFC, hidrofluorokarbon, HFC, nitrogen trifluorida, NF3. Beberapa gas lain yang juga dianggap sebagai gas rumah kaca diantaranya karbon monoksida, CO, oksida nitrogen, NO, dan fluorokarbon dan klorofluorokarbon, CFC. Nah, aktivitas dan penghasil gas rumah kaca tadi dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehingga memicu terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, teman-teman, efek rumah kaca yang berlangsung terus-menerus dan tidak terkendali akan menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata atmosfer, laut, dan daratan bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim yang disampaikan dalam IPCC menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 sampai 6,9 derajat Celcius dalam rentang tahun 1990 sampai 2100. Adanya kenaikan suhu bumi ini secara tidak langsung disebabkan oleh aktivitas penyumbang gas emisi rumah kaca yang sudah kita bahas sebelumnya. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain: 1. Menggunakan bahan bakar fosil yang masif seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. 2. Eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan menyebabkan konsentrasi CO2 di atmosfer relatif tinggi. 3. Penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol seperti kulkas dan AC. Pemanasan global ini akan menyebabkan berbagai dampak rasial bagi bumi kita, diantaranya 1. Peningkatan suhu bumi sehingga suhu lingkungan juga makin tinggi. Jika suhu terus-menerus meningkatkan, maka akan terjadi penguatan lempeng bumi yang dapat memicu gempa bumi. 2. Naiknya permukaan air laut karena es di kutub mencair. 3. Cuaca ekstrim El Nino, yaitu meningkatkan suhu permukaan bumi, dan La Nina, yaitu kembali tingginya suhu permukaan bumi. 3. Meningkatnya suhu dan keasaman air laut berdampak buruk pada terumbu karang, memicu badai, merusak rantai makanan biota laut. Upaya untuk mencegah pemanasan global. Nah, kita dapat melakukan aksi-aksi berikut. Pertama, menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, panas, bumi, dan biomasa. Kedua, penghematan energi dan air, misalnya menggunakan lampu listrik, lidi, dan shower hemat air. Berikutnya, penggunaan kendaraan bertenaga listrik atau kendaraan berbahan bakar hidrogen. Ketiga, penggunaan bahan alami untuk pertanian. Keempat, menggunakan teknologi infrastruktur menggunakan yang ramah lingkungan.
Selain upaya-upaya pencegahan, tadi kita juga menerapkan prinsip teknologi ramah lingkungan, yaitu 1. Refine, penggunaan barang atau proses yang ramah lingkungan. 2. Reduce, pengurangan limbah dengan optimalisasi proses. 3. Reuse, penggunaan kembali bahan atau limbah dengan proses berbeda. 4. Recycle, mendaur ulang barang tak terpakai sehingga berguna lagi. 5. Recalvi, pengambilan kembali material limbah. 6. Red Reef, energi, penghematan energi dalam proses produksi.